Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, eh, kembali dengan pembahasan tentang akupresur. Pada video saya sebelumnya sudah ada 4 video yang membahas tentang berbagai hal penyakit, mulai dari sakit kepala, sakit gigi, dan lainnya. Dan ternyata setelah saya publikasikan, setelah saya upload, ternyata masih ada teman-teman saya, teman kita yang masih bingung dengan apa itu akupresur. Bahkan mereka tidak mengenal apa itu akupresur. Jadi karena demikian, saya bermaksud untuk membahas sedikit tentang apa itu akupresur sebelum saya melanjutkan video-video lainnya tentang pengobatan. Baik, teman-teman semuanya. Untuk itu saya akan membahas tentang mengupas sedikit tentang akupresur atau mengenalkan sedikit tentang akupresur, apa itu akupresur, dan apa manfaat dari akupresur tersebut. Akupresur merupakan salah satu teknik pengobatan tradisional yang berasal dari Tiongkok. Baik itu dibawa oleh warga Tiongkok sendiri ke Indonesia maupun warga Indonesia yang belajar di Tiongkok dan membawanya ke Indonesia. Akupresur sudah ada di Indonesia semenjak 1900-an. Dan pada saat sekarang ini akupresur sudah disahkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai terapi alternatif atau terapi tradisional di pelayanan kesehatan, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas. Pada pelayanan di puskesmas itu termasuk dalam program Yang Kestrat. Apa itu Yang Kestrat? Yang Kestrat adalah pelayanan kesehatan tradisional, di mana Yang Kestrat sendiri terdiri dari akupresur, asuhan mandiri, hatra, batra, dan lain-lain. Sedangkan di dunia pendidikan, seperti di pendidikan keperawatan, pendidikan kebidanan, menjadi sebuah kurikulum di mana dengan nama mata ajaran terapi komplementer. Pada terapi komplementer itu terdiri dari beberapa bagian seperti hipnoterapi, akupresur, akupunktur, dan lain-lain yang sudah diterapkan di kurikulum perkuliahan. Yang mana akupresur itu sendiri berasal dari kata akus dan presur. Yaitu akus adalah jarum, sedangkan presur adalah tekanan. Jadi akupresur adalah tusukan dengan menekan. Akupresur pada dasarnya teorinya berasal dari teori akupunktur. Bisa dikatakan sama, titik-titik akupresur dengan titik-titik akupunktur itu sama. Hanya saja dalam pelaksanaan, dalam aplikasinya ke pasien, perbedaannya yaitu kalau akupunktur memakaikan jarum, sedangkan akupresur menggunakan jari ataupun benda-benda tumpul seperti kayu yang dibuat khusus untuk melakukan tindakan pengobatan dengan akupresur. Akupresur sendiri dapat dilakukan sendiri. Dengan kata lain, pengobatan ini sangat murah meriah, dapat dilakukan sendiri dan tidak memerlukan tenaga khusus terapis akupresur
Uh, Hanya saja dapat memahami di mana letak titik-titiknya, di mana lokasinya. Nah, kita bisa melakukannya sendiri tanpa harus melibatkan seorang terapis. Di pelayanan kesehatan seperti puskesmas, akupresur sudah terlaksana, merupakan menjadi bagian dari pengobatan di puskesmas, yaitu dalam bidang pelayanan kesehatan tradisional, yang mana di awal pasien datang tetap dilayani sebagai pasien konvensional dan dilayani oleh dokter. Jika penyakit tersebut dapat diatasi dengan akupresur, maka pasien akan diarahkan ke poliklinik akupresur. Dalam pelaksanaan teknik pengobatan akupresur itu menggunakan jari dengan menekan, dengan istilah lain dipijat. Tujuan penekanan adalah untuk melancarkan aliran energi vital pada seluruh bagian tubuh agar tubuh dapat menjalankan fungsinya. Jadi pada tubuh manusia terdapat titik-titik akupresur atau titik-titik akupunktur, di mana titik tersebut menyimpan energi tubuh. Energi tubuh tersebut dialirkan melalui jalur-jalur meridian. Kemudian penekanan pada titik-titik akupresur bertujuan untuk melancarkan energi, mengalirkan energi ke seluruh tubuh. Itu akan mempengaruhi aliran darah, transportasi cairan-cairan tubuh, sistem saraf, sistem hormonal, dan sistem getah bening. Adapun manfaat dari akupresur sendiri adalah yang pertama itu meningkatkan kebugaran. Orang yang telah mendapatkan terapi akupresur itu akan merasakan kebugaran pada tubuhnya. Yang kedua itu melancarkan peredaran darah. Yang ketiga dapat mengatasi nyeri, baik itu nyeri kepala, nyeri gigi, nyeri lutut atau sebagainya. Selanjutnya itu untuk mengurangi stres atau menenangkan pikiran. Dapat juga mengatasi insomnia, susah tidur. Adapun beberapa penyakit yang dapat atau gangguan yang dapat diatasi dengan akupresur itu lumayan banyak, seperti asma, batuk, dispepsia. Dispepsia itu gangguan pencernaan, mual ataupun muntah. Kemudian anoreksia, enuresis. Enuresis itu adalah mengompol. Anak yang suka ngompol juga bisa diatasi dengan akupresur. Kemudian dysmenorrhea untuk para wanita dan ibu-ibu yang masih mengalami menstruasi, sering mengalami dysmenorrhea, itu nyeri haid. Dapat juga diatasi dengan akupresur. Kemudian terapi kasus konstipasi. Konstipasi itu susah buang air besar. Biasanya buang BAB-nya itu terasa keras. Nah, maka dapat juga diatasi dengan akupresur. Kemudian insomnia, kasus emesis gravidarum. Emesis gravidarum yaitu mual muntah pada wanita hamil. Kemudian terapi postpartum. Postpartum yaitu habis melahirkan. Dapat juga diberikan terapi akupresur yang bertujuan untuk melancarkan ASI dan meningkatkan produksi ASI. Kemudian dapat dipakai juga untuk mengatasi gangguan sakit kepala, sakit gigi, nausea. Kemudian
dapat juga untuk mengatasi relaksasi otot. Kemudian pemulihan setelah sakit. Bagi pasien-pasien yang habis dirawat di rumah sakit, di masa pemulihannya di rumah, agar pemulihannya lebih cepat dapat dilakukan akupresur. Dan masih banyak kasus-kasus lainnya yang dapat diatasi dengan akupresur. Baik, terima kasih. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan kita bahas pada video yang akan datang. Terima kasih telah menyaksikan video saya sampai akhir. Jangan lupa di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.